Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan kurva histeresis. Terus selanjutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dorothy Farah, yang kedua Nikita Putri, ketiga Kintu Fitria, keempat Virial Kanaya, dan Oke, gambar di atas menunjukkan sebuah kumparan atau solenoid yang dialiri oleh arus listrik. Dan ketika arus mengalir melalui lilitan kawat tersebut, timbul medan magnet di sekitarnya yang disebut sebagai efek elektromagnetik, di mana arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, begitu juga sebaliknya. Dalam konteks percobaan histeresis magnetik, kumparan seperti pada gambar ini digunakan untuk memberikan medan magnet pada bahan ferromagnetik, misalnya kobalt, besi, atau sebagainya. Nah, saat bahan tersebut diberi medan magnet dan dialiri arus yang mengalir dalam kumparan, domain-domain magnet di dalamnya akan mulai sejajar mengikuti arah medan luar. Namun, ketika arus dihentikan, tidak semuanya domain kembali ke posisi acak. Sebagian masih mempertahankan arah semula. Akibatnya, bahan tersebut tetap memiliki sisa medan magnet yang disebut remanensi. Nah, untuk menghilangkan medan magnet sisa ini diperlukan medan magnet berlawan arah dengan kekuatan tertentu, yaitu disebut dengan gaya koersif. Nah, proses perubahan arah dan besarnya medan magnet ini yang membentuk kurva histeresis magnetik. Nah, sehingga kurva ini menggambarkan hubungan antara medan magnet dan flux magnetik, sekaligus menunjukkan karakteristik magnetasi suatu bahan, maupun itu bahan ferromagnetik, paramagnetik maupun diamagnetik. Jadi sini ada alat dan juga bahan yang kami gunakan untuk percobaan kurva histeresis magnetik. Yang pertama ada power supply yang digunakan sebagai sumber tegangan yang digunakan untuk mengaliri arus listrik pada kumparan. Yang kedua ada kertas yang digunakan sebagai isolator pada tiga bahan ferromagnetik, paramagnetik maupun diamagnetik. Kemudian ada kawat yang digunakan sebagai lilitan pada kumparan. Kemudian ada tang yang digunakan untuk memotong kawat tersebut. Selanjutnya ada solasi yang digunakan untuk merekatkan kertasnya. Kemudian ada kabel jumper yang digunakan sebagai penghubung antara power supply dan juga solenoidnya nanti. Kemudian ada kabel penghubung power supply ke tegangan AC. Kemudian ada tiga bahan, kita menggunakan bahan ferromagnetik yaitu kobalt. Yang kedua ada bahan paramagnetik, kita menggunakan aluminium. Yang ketiga kita menggunakan bahan diamagnetik yaitu sumpit kayu. Oke, jadi di sini kami menggunakan tiga bahan. Yang pertama ada bahan diamagnetik, yaitu kita menggunakan sumpit kayu. Yang kedua ada bahan paramagnetik, kita menggunakan aluminium. Yang ketiga kita menggunakan kobalt bor untuk bahan ferromagnetiknya. Nah, sebelum dilakukan lilitan oleh kumparan, masing-masing bahan dilapisi terlebih dahulu dengan menggunakan kertas tipis. Tujuannya apa? Karena lapisan kertas ini digunakan sebagai isolator agar kawat lilitannya tidak bersentuhan langsung dengan permukaan logam dan mencegah terjadinya short circuit gitu. Setelah itu, setiap bahan dililit dengan kumparan sebanyak 300 lilitan. Nah, jumlah lilitan ini cukup besar untuk menghasilkan medan magnet yang signifikan ketika arus listrik dialirkan. Nah, lilitan ini berperan sebagai kumparan primer yang bertugas menghasilkan medan magnet sesuai besar arus yang diberikan. Nah, setelah kumparannya sudah dililit, ujung dari kumparan kemudian dihubungkan ke power supply sebagai DC. Dengan menggunakan power supply, kita dapat mengatur besar arus dan juga tegangan yang masuk ke kumparan, sehingga medan magnet yang dihasilkan dapat dikontrol secara bertahap. Nah, untuk mengukur kuat medan magnet ini yang dihasilkan oleh lilitan pada masing-masing bahan, digunakan aplikasi Gauss-meter menggunakan handphone. Nah, Gauss-meter ini bekerja dengan prinsip efek Hall, yaitu mendeteksi perubahan tegangan akibat adanya medan magnet yang mengenai sensor. Nilai yang terbaca pada Gauss-meter menunjukkan kuat medan magnet dalam satuan Gauss atau Tesla. Melalui pengaturan Berikut adalah hasil data paramagnetik. Pada tabel hasil data paramagnetik pertama, terlihat bahwa saat arus listrik bernilai negatif hingga mendekati nol, kuat medan magnet dan magnetisasi juga bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa arah medan magnet dan arah magnetisasinya searah, namun nilainya masih kecil. Nilai M yang meningkat secara perlahan dari negatif 0,0200 hingga mendekati 0 menandakan bahwa bahan mulai mengalami magnetisasi
lemah akibat pengaruh medan magnet eksternal. Respon ini sesuai dengan karakteristik bahan paramagnetik yang hanya sedikit termagnetisasi ketika dikenai medan magnet. Lalu, pada hasil data paramagnetik, pada tabel kedua, ketika arus listrik bernilai positif, kuat medan magnet dan magnetisasi juga berubah menjadi positif. Nilai M terus meningkat seiring dengan bertambahnya H, menunjukkan bahwa semakin besar arus yang diberikan, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan, dan bahan semakin termagnetisasi. Namun, peningkatan ini tetap bersifat lemah dan tidak menunjukkan sifat magnet permanen. Setelah medan dihilangkan, bahwa kembali ke kondisi semula tanpa menyisakan magnetisasi. Data ini menegaskan bahwa paramagnetik memiliki magnetisasi yang searah dengan medan magnet, tetapi tidak permanen dan sangat bergantung pada besar medan luar yang diberikan. Kemudian adalah hasil data ferromagnetik. Pada tabel hasil data ferromagnetik pertama, terlihat bahwa nilai B, induksi magnet, meningkat tajam seiring dengan kenaikan tegangan V. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ferromagnetik sangat responsif terhadap perubahan medan magnet luar. Pada awalnya, peningkatan B relatif lebih cepat karena domain-domain magnet di dalam bahan mulai sejajar dengan arah medan magnet. Setelah mencapai titik tertentu, nilai B mendekati konstan meskipun V terus bertambah, menandakan bahwa bahan mulai mengalami kondisi jenuh magnetik. Fenomena ini menggambarkan bahwa bahan ferromagnetik mampu menyimpan magnetisasi kuat bahkan setelah medan luar dilepaskan. Lalu, pada tabel kedua, data menunjukkan perubahan nilai B saat tegangan V menurun dari positif menuju 0 dan kemudian menjadi negatif. Meskipun medan magnet luar berkurang, nilai B tidak langsung kembali ke 0, melainkan masih memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan adanya remanensi, yaitu magnetisasi sisa tetap ada setelah medan magnet dihilangkan. Ketika medan dibalik, nilai V negatif, B baru menurun ke 0 dan kemudian berubah tanda. Titik di mana B sama dengan 0 disebut gaya koersif, yang menunjukkan kekuatan medan berlawanan yang dibutuhkan untuk menghilangkan magnetisasinya sisa. Secara keseluruhan, kedua tabel tersebut menunjukkan perilaku khas bahan ferromagnetik, di mana magnetisasi meningkat tajam pada awalnya kemudian mencapai jenuh, memiliki remanensi, dan menunjukkan koersivitas saat arah medan dibalik. Pola ini menjadi dasar terbentuknya kurva histerisis yang menggambarkan sifat magnet permanen bahan ferromagnetik. Dan bentuk kurva pada ketika bahan itu disebabkan oleh kemagnetan masing-masing. Kobalt sebagai bahan ferromagnetik memiliki domain-domain magnetik yang mudah sejajar dan tetap bertahan meskipun medan magnet itu dihilangkan, sehingga membentuk kurva histerisis atau loop yang lebar dan menunjukkan kemagnetan permanen. Nah, aluminium sebagai bahan paramagnetik itu memiliki momen magnetik atom yang hanya sedikit sejajar dengan medan luar, sehingga menghasilkan kurva hampir linier yang menunjukkan magnetisasi itu lemah dan sementara. Sedangkan sumpit kayu itu sebagai bahan diamagnetik tidak memiliki momen magnetik tetap. Ketika diberi medan luar, elektron itu di dalamnya justru membentuk medan yang berlawanan arah, menyebabkan kurva itu menurun yang menandakan bahan ini menolak medan magnet. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kekuatan respon magnetik tertinggi terdapat pada ferromagnetik, diikuti paramagnetik, dan terendah pada diamagnetik. Kemudian pada pembahasan bahan diamagnetik, yaitu sumpit kayu, grafik ini menunjukkan bahwa kurva magnetisasi bahan diamagnetik, yaitu sumpit kayu, pada kurva tersebut terlihat bahwa hubungan antara medan magnet H dan M magnetisasi bersifat linear penurun, di mana nilai M itu berlawanan arah dengan medan magnet eksternal. Hal ini terjadi karena bahan diamagnetik tersebut tidak memiliki momen magnetik permanen di dalam strukturnya. Ketika diberi medan magnet, elektron dalam atom bahan di dalam diamagnetik itu akan bergerak sedikit, menghasilkan medan magnet induksi yang berlawanan arah dengan medan luar. Akibatnya, bahan ini mengalami gaya tolak terhadap medan magnet dan menghasilkan nilai magnetisasi yang sangat kecil dan negatif. Tidak
terbentuk loop histeresis karena magnetisasi langsung hilang begitu medan magnet dihapus, menunjukkan bahwa bahan ini tidak menyimpan energi magnetisasi sama sekali. Sifat ini menyebabkan seperti bahan kayu, air, dan tembaga itu dikenal sebagai diamagnetik lemah dan umumnya digunakan untuk percobaan untuk menunjukkan efek tolak-menolak terhadap medan magnet kuat. Dari grafik sebelumnya itu memperlihatkan bahwa garis itu hampir linier melalui titik 0,0 tanpa membentuk loop. Nah, magnetisasinya itu setara dengan medan magnet eksternal tetapi sangat lemah. Ketika medan magnet itu dihilangkan, maka magnetisasinya itu juga langsung hilang. Hal ini itu sesuai dengan sifat aluminium yang merupakan bahan paramagnetik dengan kerantangan magnetik yang kecil dan positif. Contoh penerapannya itu digunakan untuk alat ukur magnetik atau sensor karena responnya itu cepat terhadap medan luar. Kemudian untuk pada ferromagnetik merupakan dapat dilihat bahwa grafik ini menunjukkan kurva histeresis bahan ferromagnetik yaitu kobalt. Kemudian kita bisa lihat bahwa kurvanya membentuk loop tertutup yang seperti membentuk daun yang menandakan bahwa kobalt itu mampu menyimpan magnetisasi permanen walaupun medan magnet eksternal sudah dihilangkan. Hal ini terjadi karena di dalam kobalt terdapat domain-domain magnetik, yaitu daerah kecil yang masing-masing memiliki arah momen magnet sendiri. Ketika diberi medan magnet, domain-domain ini bergerak dan sejajar satu arah menyebabkan magnetisasinya meningkat. Namun saat medan dihilangkan, sebagian besar domain-domain tetap sejajar. Inilah yang menyebabkan remanensi atau sisa kemagnetan pada bahan. Kemudian untuk menghapus magnetisasi tersebut dibutuhkan medan berlawanan yang cukup besar, disebut koersivitas. Jadi semakin besar koersivitasnya, maka semakin kuat pula bahan mempertahankan kemagnetannya. Kobalt ini bisa juga menunjukkan perilaku ini karena memiliki struktur kristal logam dengan interaksi antar domain yang sangat kuat, sehingga energi yang diperlakukan untuk mengubah arah magnetnya itu juga besar. Itu sebabnya bahan ini banyak digunakan untuk magnet permanen, inti motor, atau alat elektromagnetik karena dapat menghasilkan medan magnet yang besar dan stabil. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan memiliki respon magnetik yang berbeda terhadap medan magnet. Kobalt tergolong bahan ferromagnetik yang memiliki sifat magnetik paling kuat dan bersifat permanen, sehingga mampu menyimpan magnetisasi bahkan setelah medan magnet eksternal dihilangkan. Aluminium termasuk bahan paramagnetik yang memiliki respon paling lemah terhadap medan magnet, di mana magnetisasinya hanya sedikit dan searah dengan medan yang diberikan. Sementara itu, sumpit kayu bersifat diamagnetik yang menunjukkan respon paling lemah dan cenderung menolak atau berlawanan arah terhadap medan magnet. Secara umum, tingkat kekuatan magnetis suatu bahan menurun secara berurutan dari ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Hal ini juga terlihat dari bentuk kurva magnetisasinya, di mana ferromagnetik menghasilkan kurva berbentuk loop atau histeresis, sedangkan paramagnetik menunjukkan garis naik yang setara dengan H, dan diamagnetik membentuk garis turun yang berlawanan dengan H.